Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang yang kami hormati Ibu Dian Latifiani SHMH dan Bu Justina Dianovita SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan perdata serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tema perceraian dengan nomor register perkara 864-PDT-G-2023-PN Semarang yang beranggotakan saya Intan Nenas Magita Sarasari sebagai panitera pengganti. Saya kuasa hukum penggugat 1, Astrid Setiawati Fitria. Saya Rizka Didiamayanti sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Linda Nasya Tohat sebagai hakim anggota 1. Saya Cynthia Deborah Senipar sebagai hakim ketua. Saya Camata Fadiasari sebagai hakim anggota 2. Saya Velia Pramudita sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Fatur Satria sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Mifatun Hasanah sebagai saksi penggugat 1. Saya Pranata Hanawai sebagai penggugat dan saksi 2 penggugat. Saya Ari Kevin sebagai tergugat dan saksi tergugat. Saya Zaki Ahmad Setua sebagai saksi tergugat 2. Saya Ros sebagai juru sumpah. Saya Laras Nimufrida sebagai petugas persidangan. Selanjutnya izinkan saya membacakan kasus posisi. Kasus posisi. Perkawinan merupakan ikatan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah secara hukum, baik secara yuridis maupun keagamaan, sesuai dengan tujuan pasangan dan norma hukum, serta bertujuan untuk keberlangsungan sepanjang hidup dalam institusi perkawinan. Sementara itu, perceraian sendiri merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai mana suami dan istri. Menurut pasal 207 KUH Perdata, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Memiliki hubungan pernikahan yang kekal dan harmonis merupakan impian setiap pasangan. Begitupun yang diharapkan oleh pasangan suami istri Leon Kevin dan April Ratna Helena White. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan keduanya yang memutuskan untuk melakukan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2018 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Adrianus Andi Gunardi di Gereja Kristen Indonesia Beringin. Dalam perkawinan tersebut, pasangan Leon Kevin dan April Ratna Helena White dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Leona Gracia yang lahir pada 3 Februari 2019. Pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Leon Kevin dan April Ratna Helena White berjalan rukun, damai, dan apabila ada pertengkaran, maka hal tersebut akan dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga atau rumah tangga. Akan tetapi, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena tepat sejak tahun 2019 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara pasangan Leon Kevin dan April Ratna Helena White. Perselisihan tersebut bermula karena adanya perbedaan pandangan hidup antara Leon Kevin dan April Ratna Helena White, yang mana hal ini menyebabkan permasalahan baru, yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Leon Kevin terhadap April Ratna Helena White. Kemudian Leon Kevin diketahui juga sudah tidak menafkahi baik nafkah uang maupun nafkah batin pada April Ratna Helena White. Sehingga karena perselisihan-perselisihan tersebut menyebabkan bahtera rumah tangga mereka pecah dan mungkin tidak adanya lagi harapan untuk kembali berdamai. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan adanya dugaan perselingkuhan dan penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika yang dilakukan oleh Leon Kevin. Hingga puncaknya pada tahun 2020, Leon Kevin dan April Ratna Helena White memutuskan untuk pisah rumah dan terhitung hingga kini tahun 2023 sudah 3 tahun lamanya pasangan tersebut pisah rumah. Permasalahan dan perselisihan di atas jika dilihat dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379/TK/AG/1995 yang mana berbunyi suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Maka permasalahan dan perselisihan pasangan Leon Kevin dan April Ratna Helena White telah memenuhi seluruh unsur alasan yang cukup kuat untuk bercerai. Oleh karenanya telah diajukan gugatan perceraian pada 28 Agustus 2023 oleh April Ratna Helena White sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Semarang. April Ratna Helena White meminta kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara ini dan majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya serta dapat mengabulkan gugatan April Ratna Helena White.
pada tim kami. 1. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu tanpa mengurangi substansi dan materi, maka akan ada beberapa bacaan yang disingkat dan dianggap sudah dibacakan. 2. Jeda persidangan akan kami tandai dengan menundukkan kepala. 3. Pengambilan sumpah telah kami sesuaikan. 4. Dikarenakan keterbatasan anggota, maka akan ada peran yang dirangkap dalam persidangan. Demikian mekanisme persidangan dari tim kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Mohon perhatian, sidang dengan nomor 864-PDT-G-2023-PN-SMG perkara perceraian penggugat Afril Ratna akan segera dimulai. Saya akan membacakan peraturan. Hadirin sidang diharapkan mampu mendengarkan dan mematuhi segala aturan yang ada. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin diharapkan untuk berdiri. 2. Pengunjung sidang yang hadir harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan selama berlangsungnya persidangan. 4. Pengunjung sidang diharapkan mampu menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau bahan yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa, wajib menitipkan kepada petugas. 6. Siapapun yang tidak sesuai dan tidak mengikuti peraturan persidangan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Untuk para pihak dapat memasuki ruang persidangan. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ingatkan kembali untuk menaati segala tata tertib persidangan yang telah dibacakan oleh petugas sidang maupun yang terpampang di dalam gedung persidangan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pada sidang hari ini. Baiklah, dengan demikian sidang pada hari ini bisa kita mulai. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 864-PDT-G-2023-PN Semarang antara Afril Ratna Helenawai sebagai penggugat melawan Leo Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini penggugat hadir ya. Baik, yang mulia, saya Afril Ratna Helenawai selaku penggugat. Pada persidangan hari ini saya ditemani oleh kuasa hukum saya yang mulia. Silakan kuasa hukumnya memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Astrid Setiawan Fitria SHMH dan rekan saya Rizka Adi Damayanti SHMH. Kami dari kantor pendukung Damayanti Setiawan dan Partners yang mulia, dan kami mewakili kuasa penggugat kami yang mulia. Terima kasih. Baik, tergugat juga hadir untuk hari ini. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Kevin sebagai suami dari Afril, dan dalam perkara ini saya bertunggal dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Sekian yang mulia. Silakan kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Fatur Satria SHMH dengan rekan saya Aprilia Pramudita SHMH dari kantor hukum APR Prodi Kilopem yang berkedudukan di Jalan Pandanaran nomor 638, Kelurahan Pandanaran, Kota Semarang. Di sini kami selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2023 akan mewakili pihak tergugat dari awal hingga akhir persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, berarti dalam perkara ini penggugat dan tergugat hadir ya.
Saya bertanya dulu untuk penggugat, apakah penggugat sudah yakin mengajukan gugatan perceraian ini? Baik, yang mulia, saya sudah sangat yakin untuk bercerai dengan saudara tergugat dikarenakan saya merasa sudah tidak ada keharmonisan dan kecelakaan dalam rumah tangga kami, yang mulia. Apakah memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Mengingat kalian sudah dikaruniai seorang anak ya? Awalnya saya berpikir dengan lahirnya anak kami, si saudara tergugat bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya tidak seperti demikian, yang mulia. Dia tidak menafkahi saya dan anak kami. Tergugat Leon, ini bagaimana? Apakah memang pernikahan kalian sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Izin ya mulia, saya masih sangat berharap kami bisa dapat tumbuh kembali membina rumah tangga. Akan tetapi istri saya menemukan keras itu. Iya, apalagi kalian sudah memiliki anak ya. Bagaimana ini? Apakah anak menjadi salah satu alasan kamu untuk mempertahankan rumah tangga ini? Betul ya mulia, anak adalah faktor utama untuk tetap mempertahankan rumah tangga ini. Baik, itu nanti bisa dibicarakan saat mediasi ya. Selanjutnya silakan para pihak untuk maju ke depan menyerahkan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan juga berita acara sumpah advokat saudara. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus di tempat, perkenalkan saya Rizka Damayanti SHMH dari kantor hukum Damayanti Setiawan and Partners yang beralamat di Jalan Pandanaran nomor 44 Kota Semarang, beserta dengan rekan saya Astrid Setiawan Fitria SHMH. Di sini kami selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2023 akan mewakili pihak penggugat kami, yaitu saudara April Ratna Helena Way, dari awal persidangan hingga akhir persidangan dalam perkara antara April Ratna Helena Way sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Kemudian tentang duduk perkara. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Adrianus Andi Gunardi di Gereja Kristen Indonesia Benin pada tanggal 17 Januari 2018, dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Semarang pada tanggal 17 Oktober 2018 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 3174/KW strip 171020018/0008. 2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu Leona Gracia, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 22 Desember 2018 dengan akta kelahiran nomor 3578/LU strip 130220019/003 tertanggal 22 Desember 2018. 3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tahun 2019 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga bahtera rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin, bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali. 4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang selama ini terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut disebabkan antara lain: 1. Bahwa seiring berjalannya waktu, perbedaan sifat dan karakter penggugat dan tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam rumah tangga yang lama-kelamaan penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam di antara penggugat dan tergugat. 2. Masalah keuangan, di mana dalam hal ini tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
3. Tergugat lebih memilih untuk mengalokasikan dana untuk pemberian barang mewah seperti tas untuk saudara perempuannya melalui bukti yang telah kami temukan. Hal ini menggambarkan ketidakpedulian tergugat terhadap tanggung jawab finansialnya terhadap penggugat yang jelas-jelas berdampak pada kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi. 4. Adanya pihak ketiga, di mana dalam hal ini tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tentunya hal ini membuat penggugat sakit hati. 5. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, di mana dalam hal ini tergugat menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang terlarang, bahkan sempat ditahan pihak yang berwajib. 6. Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan penggugat dan tergugat, seperti masalah sifat yang keras kepala, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya tentang hidup perkara nomor 5, bahwa sampai akhirnya sejak Februari tahun 2020 antara penggugat dan tergugat tinggal terpisah sampai dengan saat ini selama 3 tahun, dan penggugat pun menyadari di mana tali perkawinannya dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Penggugat sudah tidak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan berumah tangga ini. Perbedaan prinsip dan pandangan hidup adalah masalah utama hubungan perkawinan penggugat dan tergugat, di mana perbedaan ini sudah tidak mungkin lagi diubah karena pada akhirnya penggugat dan tergugat malah selalu saling menyakiti. Oleh sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya dibiarkan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian, maka dikhawatirkan penggugat dan tergugat akan saling menyakiti. Karenanya jalan terbaik adalah perceraian. 6. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat membuat hati penggugat kepada tergugat telah terpecah, sehingga penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan tergugat. 7. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf B dan huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amalnya sebagai berikut. Yang 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian. Ketiga, menetapkan anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat, yaitu Leona Gracia, perempuan berusia 4 tahun di bawah pengasuh penuh penggugat. 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikian surat gugatan ini kami buat, semoga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang arif dan bijaksana. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik, semua telah mendengar isi surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Apakah tergugat paham dengan isi gugatan tersebut? Paham yang mulia. Baik, para pihak semua berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya. Apakah para pihak bersedia jika perkara ini dilanjutkan dengan mediasi terlebih dahulu? Bagaimana penggugat? Kami dari kuasa hukum penggugat tidak keberatan yang mulia dan kami tetap mengikuti proses persidangan yang telah dilaksanakan. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Kami sebagai kuasa hukum tergugat juga tidak keberatan yang mulia. Baiklah, jika tidak ada yang keberatan, selanjutnya apakah para pihak akan menentukan sendiri mediatornya atau mau menggunakan mediator hakim? Mohon izin yang mulia, kami memilih menggunakan bantuan mediator hakim saja. Saudara tergugat bagaimana? Kami juga tidak keberatan atas hal tersebut. Baik, kalau begitu mungkin saya akan menunjuk saudara Linda yang akan menjadi hakim mediator dan majelis akan memberikan waktu sekitar 7 hari untuk proses mediasinya. Apakah para pihak setuju? Bagaimana pihak penggugat? Kami tidak keberatan yang mulia. Tergugat? Kami juga tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk para pihak baik tergugat maupun penggugat, sidang akan ditunda 7 hari ke depan. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal
tanggal 3 Oktober 2023 yang mulia. Baik, maka persidangan ini akan ditunda terlebih dahulu sampai mediasi telah selesai dilakukan. Baik, maka sidang pada hari ini akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu tanggal 3 Oktober tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini, sidang perkara nomor 864-PDT-G-2023-PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Kevin sebagai tergugat tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 864-PDT-G-2023-PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat hari ini siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Astrid Setiawan Fitria SHMH dan rekan saya Rizka Damayanti SHMH. Kami dari kantor hukum Damayanti Setiawan. Di sini kami selaku kuasa hukum penggugat yang mulia. Ya, terima kasih. Pihak tergugat siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Fatur Satria SHMH dan rekan saya Aprilia Pramulita SHMH dari kantor hukum APR Prodi Law Firm. Di sini kami selaku kuasa hukum dari tergugat yang mulia. Terima kasih. Baiklah, sidang hari ini adalah penyampaian hasil mediasi. Bagaimana hasil mediasi kemarin, Hakim Mediator? Mediasi tidak menemukan solusi, Ketua. Saya mendampingi mediasi antara pihak tidak menemukan titik terangnya. Bagaimana pihak penggugat? Apakah benar yang disampaikan Hakim Mediator? Benar yang mulia, hasil mediasi tidak menghasilkan kata sepakat dikarenakan tergugat ini tidak bisa melakukan mediasi dengan baik dan terlalu egois yang mulia. Izin yang mulia, sebenarnya kami bukan tidak ingin bermediasi dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti mediasi sesuai dengan aturan yang mulia dan tidak semestinya kuasa hukum penggugat membicarakan hal tersebut di dalam persidangan. Baik, pihak tergugat maupun penggugat, karena mediasi kemarin tidak menghasilkan kata sepakat, maka persidangan ini akan tetap kita lanjutkan ya. Untuk pihak tergugat, apakah sudah menerima gugatan yang diberikan oleh penggugat? Kami sudah menerimanya yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan surat jawabannya? Maaf yang mulia, untuk saat ini kami belum siap dan kami membutuhkan setidaknya waktu 14 hari untuk mempersiapkan jawaban tersebut. Bagaimana penggugat? Dari pihak tergugat membutuhkan waktu 14 hari. Mohon maaf yang mulia, namun jika waktu 14 hari, menurut kami waktu tersebut terlalu lama dan perihal tersebut tidak menunjukkan kredibilitas yang baik dari kuasa hukum tergugat. Keberatan yang mulia. Perihal lamanya kami menyusun jawaban itu sudah sangat ideal karena kami menyusun selama 14 hari dan terkait kredibilitas itu tidak seharusnya disinggung dalam peradilan saat ini. Yaudah, bagaimana kalau hakim memberikan waktu 7 hari untuk tergugat menyusun surat jawaban? Kami setuju. Baik, untuk pihak tergugat dan penggugat, sidang akan ditunda 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Selasa 10 Oktober 2023 yang mulia. Baik, maka sidang pada hari ini akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan, yaitu tanggal 10 Oktober 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini, sidang dengan perkara nomor 864-PDT-G-PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Demikian, sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 864-PDT-G-2023-PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini pihak penggugat siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti SHMH dari kantor hukum Damayanti Setiawan M14 beserta dengan rekan saya Astrid Setiawan Fitria SHMH. Di sini kami sebagai kuasa hukum penggugat yang mulia. Sekian, terima kasih. Baik, pihak tergugat siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Pada kesempatan kali ini yang hadir adalah saya sendiri, Aprilia Pramulita SHMH dan rekan saya Fatur Satria SHMH dari kantor hukum APR Prodi Law Firm yang akan menjadi kuasa hukum dari tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada para pihak penggugat maupun tergugat.
Agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat oleh kuasa hukum tergugat. Dari pihak tergugat, apakah sudah mengirimkan jawaban ke website Pengadilan Negeri Semarang dan sudah siap dengan suratnya? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinan jawaban dan pihak penggugat maju ke depan untuk menerima salinannya. Baik, jawaban atas gugatan sudah saya terima dan dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat? Ya yang mulia, kami akan mengajukan replik atas jawaban tergugat. Baik, kami memberikan waktu 7 hari ke depan. Apakah cukup bagi pihak penggugat untuk menyusun replik? Baik yang mulia, cukup. Para pihak, untuk persidangan ini kita lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan replik atas jawaban tergugat. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan hari Selasa 17 Oktober 2023 yang mulia. Baik, saya kira cukup untuk sidang hari ini. Sidang akan ditunda dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung yang sama dengan acara pembacaan replik. Kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor perkara 864-PDT-G-2023-PN Semarang antara Afril Ratna Helena Wais sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi kepada para pihak. Pihak penggugat siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Rizka Damayanti, SHMH dari Kantor Hukum Damayanti Setiawan M. Abnas beserta dengan rekan saya Asri Setiawan Fitria SHMH. Di sini kami mewakili kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Pihak tergugat siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Saya Aprilia Pramudita SHMH dan rekan saya Fatur Satria SHMH dari Kantor Hukum APR Prodi Law yang pada hari ini sebagai kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih kepada para pihak perwakilan penggugat maupun tergugat. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah mengirimkan replik di website Pengadilan Negeri Semarang dan siap dengan replik atas jawaban tergugat? Sudah dan siap yang mulia. Baik, silakan penggugat maju ke depan untuk menyerahkan salinan repliknya. Silakan pihak penggugat untuk mengambil salinan repliknya. Baik, replik sudah saya terima dan replik dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah akan mengirimkan duplik atas replik penggugat? Iya ya mulia, kami akan mengirimkan duplik atas replik tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Belum ya mulia, untuk saat ini belum. Baik, kami memberikan waktu 7 hari ke depan. Apakah cukup bagi pihak tergugat untuk menyusun duplik? Dari kami cukup yang mulia. Untuk pihak penggugat, apakah setuju dengan 7 hari ke depan untuk pihak tergugat menyusun duplik? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, para pihak untuk persidangan kita lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan duplik. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 24 Oktober 2023 yang mulia. Baik, saya kira cukup untuk sidang hari ini dan sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung yang sama dengan acara pembacaan duplik. Kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugatan perceraian dengan nomor register perkara 864-PDT-G-2023-PN Semarang antara Afril Ratna Helena Wais sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Apakah tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap ya Mulia. Silakan pihak tergugat untuk menyerahkan salin dupliknya dan pihak penggugat silakan maju untuk mengambil salinannya. Duplik atas replik penggugat sudah saya terima dan duplik dianggap sudah dibacakan. Karena proses jawab-menjawab antara para pihak sudah selesai, maka sidang selanjutnya dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Para pihak, baik pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Penggugat? Untuk saat ini belum yang mulia. Jika diperkenankan, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mengumpulkan dan menyiapkan alat bukti kami. Kemudian bagaimana dengan pihak tergugat? Izin yang mulia untuk menyiapkan alat bukti surat saja pihak penggugat belum siap. Perihal ini menunjukkan kurangnya kredibilitas dari penggugat di mana mereka adalah pihak yang mengajukan gugatan yang seharusnya sudah mempersiapkannya lebih rinci. Keberatan yang mulia, hal tersebut seharusnya tidak dikatakan di dalam persidangan. Selain itu, mengenai waktu yang kami minta adalah hak kami sebagai penggugat untuk menyiapkan bukti-bukti yang ada yang mulia. Baik para pihak semua, saya harap saudara dalam keadaan tenang. Bagaimana jika majelis hakim memberikan 7 hari? 7 hari untuk menyiapkan alat bukti? Kami setuju yang mulia. Kami tidak ada keberatan ini. Baik, jika masing-masing pihak tidak keberatan, sidang akan ditunda 7 hari ke depan. Pak Ditera, 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Selasa 31 Oktober 2023 yang mulia. Baik, sidang hari ini dengan perkara nomor 864-PDT-2023-PN Semarang antara Afri Ratna Helena Wai sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat dengan ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor register perkara 864-PDT-2023-PN Semarang antara Afri Ratna Helena Wai sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian alat bukti dengan berdasarkan pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat dan tulisan. Dari pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia? Sudah siap ya Mulia. Baik, silakan dari pihak penggugat dan tergugat untuk menyerahkan alat bukti beserta salinannya. Baik, alat bukti sudah saya terima. Untuk alat bukti pihak penggugat yang diserahkan ada 7. Benar? Betul ya mulia. Saya sahkan ya. Selanjutnya untuk alat bukti pihak tergugat ada 3 ya. Benar ya Mulia. Saya sahkan. Selanjutnya, apakah dari pihak penggugat dan tergugat mendatangkan saksi pada sidang hari ini? Iya, yang yang mulia. mulia. Untuk kuasa hukum penggugat mendatangkan berapa saksi pada hari ini? Kami mendatangkan 2 saksi yang mulia. Untuk saksi pertama ada Mifratun Hasanah dan untuk saksi kedua ada Helena Kambu. Baik, kita mulai pemeriksaan saksi satu persatu ya. Tolong saksi pertama, petugas tolong bantu saksi pertama untuk masuk ke ruang persidangan. Kepada saksi penggugat 1 dapat memasuki ruang persidangan.
Baik, silakan duduk. Saudari saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudari saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebelum itu, saudari silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudari. Silakan dulu. Hakim anggota 1 mohon dibantu. Baik, Ketua. Sebelumnya, saya cek terlebih dahulu untuk identitasnya. Dijawab saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Untuk nama saudari, Mifratun Hasanah, keluarga negaraan saudari, Indonesia. agama saudari, Islam. tempat tanggal lahir saudari, Semarang, 9 September 1993. alamat rumah saudari, Perumahan Widya Nirmana, Jalan Trangkil, Kota Semarang. untuk pekerjaan saudari, Perawat. pemeriksaan identitas cukup, Ketua. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan para hakim, panitera maupun kuasa hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, karena saudari saksi beragama Islam, maka saudari akan disumpah sesuai dengan agama yang saudari anut. Kepada hakim anggota 1 mohon dibantu untuk menyumpah. Baik, Ketua. Kepada saudari, dimohon untuk berdiri dan dibantu oleh juru sumpah. Tolong ikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Cukup, pada saksi bisa duduk kembali di tempat masing-masing. Untuk saudari saksi Mifratun Hasanah untuk diperhatikan ya, dengan disukanya saksi atas nama saudari ini, maka dimohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan jika saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari saksi dapat dipidana maksimal 7 tahun sesuai yang diatur dalam pasal 242 KUH Perdata. Dapat dipahami? Paham yang mulia. Sekian dari saya, Ketua. Untuk pemeriksaan identitas cukup. Hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang ditanyakan? Dari saya ada, Ketua. Untuk saudari saksi Mifratun, seberapa dekat Anda dengan penggugat? Cukup dekat yang mulia, karena penggugat merupakan teman satu SMA dan sekolah saya, di mana penggugat ini sering juga berinteraksi dengan saya, baik secara langsung maupun via chat. Apakah saksi pernah mendengar cerita dari penggugat dan apa saja yang Anda ketahui dari cerita tersebut? Sering mendengar yang mulia, di mana penggugat ini sering curhat kepada saya terkait permasalahan rumah tangganya, di mana penggugat curhat kepada saya bahwa penggugat dan tergugat ini sering adu cekcok, di mana itu karena perbedaan pendapat. Kemudian tergugat juga tidak menafkahi penggugat. Kemudian pada tahun 2022 tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, yang dimana itu menyebabkan luka lebam pada penggugat. Dan kemudian tergugat ini melakukan perselingkuhan dan juga penggunaan obat-obatan terlarang. Baik, dari saudara ini merupakan teman SMA ya. Ada 5 yang Anda ketahui dari penggugat yang akhirnya mereka bercerai, yaitu ada cekcok dalam rumah tangga, 2 nafkah yang terputus lama, 3 KDRT yang dilakukan oleh tergugat, 4 tergugat yang selingkuh, dan yang kelima tergugat pernah mengkonsumsi obat narkoba. Dari saya cukup, Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Dari saya cukup. Karena tidak ada, maka saya persilakan untuk kuasa hukum penggugat bertanya. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari saksi kenal dengan tergugat? Saya kenal dulu karena tergugat ini juga satu kelas masa SMA dengan saya dan penggugat. Baik, apakah saudari saksi mengetahui perkawinan antara penggugat dan tergugat? Mengetahui, Bu, di mana perkawinan mereka dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia Beringin, di mana pada saat itu saya kebetulan menjadi bridesmaid di pernikahan mereka. Baik, dari saya cukup yang mulia. Cukup. Untuk kuasa hukum tergugat saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada Ibu Mifratun, saya ingin bertanya terkait apakah Anda tahu alasan kuat penggugat untuk bercerai? Mengetahui, Bu, di mana alasan kuat penggugat mengajukan gugatannya itu dikarenakan penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perkawinannya, dikarenakan mereka sering adu cekcok, perbedaan pendapat. Kemudian tergugat juga tidak menafkahi anak istrinya, dan juga tergugat
alasan terkuatnya itu tergugat berselingkuh. Baik, tadi kan saudari menyatakan bahwa adanya luka lebam atau KDRT. Apakah saudari melihatnya? Kebetulan waktu itu melihat Bu, dimana kan waktu itu dia curhat kepada saya dan saya ajak ketemuan dan memang di sini di lengannya ada luka lebam. Dan saya cukup ya. Bu, untuk kuasa hukum penggugat, apakah luka lebam KDRT itu dapat dibuktikan? Ada yang mulia dilampirkan di P7 yang mulia. Baik, apakah dari kuasa hukum tergugat cukup? Cukup ya, Bu. Karena keterangan saksi dianggap sudah cukup, maka dari itu saksi dapat meninggalkan ruang persidangan dan dapat mengambil kartu identitasnya di kepaniteraan setelah sidang selesai. Silakan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kepada petugas sidang untuk memanggil saksi berikutnya memasuki ruang persidangan. Kepada saksi penggugat 2 dapat memasuki ruang persidangan. Saudari saksi dalam keadaan sehat? Puji Tuhan sehat yang mulia. Apakah saudari saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap. Sebelum itu silakan saudari maju untuk menyerahkan kartu identitas. Silakan duduk. Hakim anggota 2 mohon dibantu. Baik, terima kasih Ketua. Baik, untuk itu sebelum itu saya cek terlebih dahulu ya identitasnya. Nama saudari, keluarga negaraan saudari, Keluarga negara Indonesia yang mulia. agama saudari, Kristen. alamat saudari, Jalan Bukit Wahid nomor 2 Manyara Kota Semarang. tempat tanggal lahir saudari, Semarang 7 September 1993. pekerjaan saudari. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Baik, untuk memeriksa identitas cukup. Apakah saudari saksi memiliki hubungan sedarah atau sementara dengan majelis hakim, panitera maupun kuasa hukum? Tidak ada yang mulia. Baik. Karena saudari saksi beragama Kristen, maka akan disumpah sesuai dengan agama yang saudari anut. Kepada hakim anggota 2 mohon dibantu untuk menyumpah. Baik, Ketua. Baik, kepada saudari saksi dapat berdiri, dapat dibantu oleh juru sumpah. Kepada saudari saksi dapat mengangkat tangan membentuk berjari setinggi telinga dan meletakkan di atas kitab ya. Dan mohon mengikuti lafal yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, untuk juru sumpah dan juga saksi dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Kepada saudari saksi ya, dengan disumpahnya saksi, maka dimohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika saudari saksi memberikan keterangan palsu, maka saudari saksi dapat dipidana maksimal 7 tahun sesuai yang diatur di dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Untuk pemeriksaan identitas cukup. Hakim anggota 1 dan 2 apakah ada yang ditanyakan? Dari saya sendiri ada Ketua. Silakan. Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari saksi ini mengenal penggugat dan juga tergugat? Kenal yang mulia, karena saya adalah tetangga satu blok perubahan dengan tergugat dan penggugat. Dari sepengetahuan saudari saksi, bagaimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dan juga tergugat? Setahu saya dalam pernikahan tergugat dan penggugat, mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Awalnya pernikahan mereka berjalan dengan baik dia, hukum, namun sering berjalannya waktu sering terjadi permasalahan karena masalah-masalah kecil, terutama masalah ekonomi yang mulia. Baik, dari saya cukup Ketua. Hakim anggota 1 apakah ada yang ditanyakan? Dari saya cukup Ketua. Baik, karena tidak ada maka saya persilakan untuk kuasa hukum penggugat bertanya.
Terima kasih yang mulia. Untuk Ibu Helena Kampu ya, apakah Anda mengetahui alasan dari masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat? Setahu saya, masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat dan tergugat ini sering bertengkar karena saudara tergugat ini tidak menafkahi penggugat dan anaknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui mengenai tergugat? Selama kehidupan bertetangga antara saya dan penggugat dan tergugat, saya mengenal saudara tergugat ini sebagai seorang yang kasar, temperamental. Dia tidak menghargai si penggugat sebagai istrinya. Bahkan si saudara tergugat ini mempunyai kebiasaan buruk. Dia sering mengonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan pernah ditahan oleh pihak yang berwajib. Baik, terima kasih. Dari saya cukup ya mulia. Silakan kuasa hukum tergugat, saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Sebagai tetangganya ya, apakah saudari saksi tahu sejak kapan penggugat dan tergugat mulai pisah rumah? Setahu saya, penggugat dan tergugat dalam pisah rumah itu sejak akhir bulan Februari tahun 2020 Pak, sampai dengan sekarang. Akhir Februari ya? Iya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, karena keterangan saksi dianggap sudah cukup, maka dari itu saksi dapat meninggalkan ruang persidangan dan dapat mengambil kartu identitas di kepaniteraan ya. Silakan. Dari pihak penggugat, dua saksi telah didengarkan kesaksiannya ya. Untuk pihak tergugat, apakah saksi dihadirkan juga pada hari ini? Kami juga menghadirkan dua orang saksi yang mulia. Yang pertama ada Leon Simanjuntak dan Zaki Ahmad Rizwan. Baik, kita mulai pemeriksaan satu persatu ya. Petugas sidang tolong bantu untuk memanggil saksi tergugat. Kepada saksi tergugat 1 dapat memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Silakan saudara saksi maju ke depan menyerahkan kartu identitasnya. Silakan duduk. Baik yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 1 kami bantu. Baiklah. Untuk saudari saksi cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nama saudara, Dengan Simanjuntak, keluarga negara saudara, warga negara Indonesia, agama saudara, Kristen, tempat tanggal lahir saudara, Semarang 23 Maret 1962, pekerjaan saudara, Kadang swasta, alamat saudara. Jalan Selekor, Gunung Pati. Baik, untuk pemeriksaan identitas cukup ketua. Apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara atau sebenarnya dengan para majelis hakim, panitera maupun kuasa hukum? Ini yang mulia. Baik, karena saudara saksi beragama Kristen, maka akan disumpah sesuai dengan agama yang saudara anut. Kepada hakim anggota 1 mohon dibantu untuk menyumpah. Baik ketua. Untuk saudara saksi mohon untuk berdiri dan juru sumpah mohon dibantu. Dua jari atas. Ikuti lafaz yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak ada daripada sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup, silakan kembali ke tempat masing-masing. Mohon diperhatikan untuk saudara Leon Simanjuntak dengan disumpahnya saksi, maka untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, jika saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka saudara saksi dapat dipidana maksimal 7 tahun sesuai yang diatur dalam pasal 42 KUH Perdata. Dapat dipahami? Paham yang mulia. Dari saya cukup. Untuk pemeriksaan identitas cukup, apakah hakim anggota 1 atau hakim anggota 2 ada yang ingin ditanyakan? Saya ada tuan. Silakan. Saudara Leon Simanjuntak, apakah Anda tahu faktor yang mempengaruhi renggangnya rumah tangga tergugat? Dari saya dengar dari beberapa rekan saya bahwa ada KDRT dalam rumah tangga beliau. Baik, hanya KDRT yang Anda ketahui. Dan juga mungkin minum-minuman keras. Hanya 2 faktor? Dan judi yang mulia. Baik, jadi ada 3 faktor ya, KDRT, judi, dan minuman keras. Jadi saya cukup keluar. Baik.
Kalau hakim anggota sudah selesai bertanya, kepada kuasa hukum terduga saya silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saksi, dari mana saksi bisa mengenal dengan tergugat? Saya mengenal beliau dari rannya saya yang mulia. Baik, kantor ya. Nah, kemudian sudah berapa lama saksi mengenal dengan tergugat? Kurang lebih 4 tahun, Pak. Lalu bagaimana pandangan saksi terhadap tergugat selama 4 tahun berteman dengan tergugat maksud saya? Dari yang saya rapatkan dengan beliau cukup bagus dalam bekerja, tapi akhir-akhir ini belum karena alasannya dan muatannya. Baik, apakah selama bekerja di kantor dengan tergugat, saksi pernah dengar tergugat menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya? Pernah, tapi tidak begitu detail. Dari kami cukup yang mulia. Cukup, kuasa hukum penggugat silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi Leon Simanjuntak ya, apakah Anda tahu tergugat telah pisah rumah? Dari pekerja saya, beberapa orang mau bilang gitu, Pak. Baik, terima kasih. Apakah Anda mengetahui bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain? Saya pernah melihat beberapa kali di tempat kantor, beliau hebat dalam wanita lain. Setelah Anda melihat si tergugat ini keluar dengan wanita lain, apakah Anda memberikan nasihat kepada tergugat? Saya sudah memberikan nasihat, tapi tergugat acuh-acuh dalam penggunaannya. Baik, selanjutnya terkait pernyataan saudara saksi mengenai tergugat yang pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang, apakah dapat dibuktikan? Bagaimana kuasa hukum? Dapat dibuktikan dengan terlampir di T2. Baik, dari kami cukup. Baik, karena keterangan saksi dianggap sudah cukup, maka saksi dapat meninggalkan ruang persidangan dan dapat mengambil kartu identitas di kepaniteraan. Silakan. Selanjutnya kepada petugas sidang dimohon untuk bantu memanggil saksi berikutnya untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saksi tergugat 2 dapat memasuki ruang persidangan. Saudara saksi dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara dapat maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Silakan duduk. Hakim anggota mohon dibantu. Baik, Ketua. Baik, kepada saudara saksi ya, saya cek terlebih dahulu untuk identitasnya. Nama saudara? Septiawan Subal, Keluarga negara? Indonesia. Agama saudara? Islam. Tempat tanggal lahir saudara? Semarang, 17 September 1993. Pekerjaan saudara? Wira swasta. Alamat saudara? Jalan Bukit Wahid Manyaran, Kota Semarang. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan majelis hakim, panitera atau kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk pemeriksaan identitas cukup betul. Baik, karena saudara saksi beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan agama yang saudara anut. Kepada hakim anggota juga mohon dibantu untuk menyumpah. Baik, Ketua. Baik, kepada saudara saksi dapat berdiri dan dibantu oleh juru sumpah. Baik, kepada saudara saksi dimohon untuk mengikuti lafal yang saya tuturkan ya. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Baik, kepada juru sumpah dan juga saksi dapat kembali ke tempat masing-masing. Masih yang mulia. Kepada saudara saksi, mohon maaf. Dengan disumpahnya saksi, maka dimohon untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka saudara saksi dapat dipidana maksimal 7 tahun sesuai yang ada dalam pasal 242 KUH Perdata. Bisa dipahami? Saya. Untuk pemeriksaan identitas cukup. Betul.
Baik, karena pemeriksaan tidak telah cukup, hakim anggota 1 dan 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya ada ketua. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, apa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan antara penggugat dan juga tergugat? Setahu saya ada dua pokok permasalahan yang mulia. Yang pertama ada masalah keuangan, di mana pihak penggugat tidak bisa memanage keuangan yang sudah diberikan oleh pihak tergugat. Dan yang kedua ada masalah tentang sikap penggugat yang temperamen, kemudian emosi dan tidak menghormati tergugat sebagai suaminya. Baik, dari saya cukup ketua. Hakim anggota 1 ada yang ingin ditanyakan? Cukup tidak ada. Karena cukup, saya persilakan untuk kuasa hukum tergugat bertanya. Baik, terima kasih saudara. Kepada saudara saksi, jika boleh tahu apa hubungan saksi dengan tergugat? Hubungan saya dengan tergugat adalah teman, Bu. Baik, apakah saudara tahu sudah berapa lama mereka tidak serumah lagi? Setahu saya mereka tidak serumah lagi atau ada masalah sejak tahun 2019. Cukup. Kepada kuasa hukum penggugat, saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mengetahui bahwa adanya upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat untuk mempertahankan pernikahannya? Setahu saya dari pihak keluarga penggugat maupun tergugat sudah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan, akan tetapi gagal, Bu. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Cukup. Baik, keterangan saksi dianggap sudah cukup dan saksi dapat meninggalkan ruang persidangan serta mengambil kartu identitas di kepanitiaan setelah persidangan selesai. Terima kasih. Silakan. Dikarenakan agenda pembuktian dan saksi telah selesai, maka sidang pada hari ini telah selesai dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing pihak. Kepada para pihak membutuhkan berapa hari untuk membuat kesimpulan? Pihak penggugat? Dari kami 7 hari ke depan yang mulia. Untuk pihak tergugat? Kami juga sama. Baik, panitia 7 hari ke depan di tanggal berapa? Hari Selasa 7 November yang mulia. 7 November. Baik, dari itu karena tidak ada tambahan lagi dari masing-masing pihak, maka sidang pada hari ini dengan nomor perkara 864 garing PDT.G garing 2023 garing PN Semarang antara Afril Ratna Hernawai sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor register perkara 864 garing PDT.G garing 2023 garing PN Semarang antara Afril Ratna Hernawai sebagai penggugat melawan Leon Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak, saya ingatkan kembali bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah menyampaikan kesimpulan dari para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah menyiapkan kesimpulan yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami juga sudah menyiapkannya, yang mulia. Jika sudah disiapkan, silakan para pihak bisa maju ke depan untuk menyerahkan salinan kesimpulan masing-masing. Silakan boleh tempat. Baik, kepada para pihak semua, karena agenda sidang pada hari ini hanya penyerahan kesimpulan dan kesimpulan dianggap sudah dibacakan, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun untuk itu kami majelis hakim membutuhkan waktu untuk menyiapkan putusan selama 7 hari. Apakah kepada para pihak tidak keberatan dengan hal tersebut? Kami tidak keberatan yang mulia. Kami juga tidak keberatan, yang mulia. Baik, jika para pihak tidak ada yang keberatan, panitia 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang mulia.
Baik, sidang hari ini dengan perkara nomor 864 dari PDT.G dari 2023 dari PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Leo Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor register perkara 864 dari PDT.G dari 2023 dari PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Leo Kevin sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dari pihak penggugat siapa saja hadir pada hari ini? Baik, terima kasih yang mulia. Hari ini penggugat hadir yaitu Ibu Afril beserta saya Astrid Setiawan Fitria SHMH dan rekan saya Rizka Damayanti SHMH yang mulia. Sekian, terima kasih. Baik, penggugat dan kuasa hukumnya hadir ya hari ini. Untuk pihak tergugat siapa saja hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk pihak dari tergugat juga hadir atas nama Leo Kevin. Dan kami ini rekannya yaitu saya Fatur Satria SHMH dan Aprilia Pramudita sebagai kuasa hukum dari tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, tergugat juga hadir dengan kuasa hukumnya. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon kepada para pihak untuk memperhatikan. Putusan dianggap sudah dibacakan dengan amar putusan dalam pokok perkara. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut. 2. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Adrianus Audi Gunardi, pendeta di Gereja Kristen Indonesia Beringin, pada tanggal 17 Januari 2018 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Semarang pada tanggal 17 Oktober 2018 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 3174 garis datar KW garis datar 171022018 garis datar 0008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama Leona Gracia berjenis kelamin perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal 3 Februari 2019 diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Semarang untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp236.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 14 November 2023 oleh kami, Dr. Cynthia Deborah Seningpat SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Rinda Nasihatul Haq SHMH dan Dr. Echa Marta Fadia Sarif SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Intanan Najma Gita Zahra Sari sebagai panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Baik, demikian isi putusan ini telah diucapkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, pembacaan putusan sidang dengan nomor perkara 864 dari PDT.G dari 2023 dari PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Leo Kevin sebagai tergugat telah dibacakan. Apabila para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat, tidak dapat menerima putusan, dapat mengajukan upaya hukum banding dengan memperhatikan tenggang waktu dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 14 hari setelah dibacakan putusan tersebut. Maka, sidang perkara nomor 864 dari PDT.G dari PN Semarang antara Afril Ratna Helena sebagai penggugat melawan Leo Kevin sebagai tergugat dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
simulasi sidang dengan tema perceraian dengan nomor register perkara 864-PDT-2023-PN Semarang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 1 perceraian dengan nomor register perkara 864-PDT-2023-PN Semarang mengucapkan terima kasih dan apabila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.